Sayang, aku masih ingat malam itu kau menggenggam tanganku dan berjanji di hadapan Tuhan untuk menjadi lelaki yang menjagaku selamanya. Tapi hari ini aku justru menemukan kau menggenggam tangan perempuan lain dengan senyum yang sama, dan aku bertanya dalam hati, apakah semua janji itu hanya kebohongan yang kau gunakan untuk membuatku bertahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Lydia adalah seorang perempuan yang lembut, penuh kasih, dan selalu menjunjung tinggi arti sebuah pernikahan. Sejak awal ia percaya bahwa cintanya dengan Aryo, suami yang dulu ia temui dengan penuh ketulusan, adalah takdir indah yang ditulis Tuhan untuknya. Pernikahan mereka berjalan manis, penuh tawa, doa, dan harapan, hingga perlahan bayangan gelap itu datang. Senyum Aryo yang dulu hanya untuk Lydia kini mulai terbagi. Perhatian yang dulu selalu ia dapatkan kini mulai beralih pada sosok lain, Lena, seorang perempuan yang masuk dalam hidup mereka tanpa pernah diminta. Lydia mencoba bertahan, menahan luka, berjuang menjaga biduk rumah tangga yang mulai retak. Namun, ketika bukti tak terbantahkan terbuka di depan matanya, dunia Lydia runtuh seketika. Pertengkaran hebat, air mata yang jatuh tanpa henti, dan janji-janji yang berubah menjadi racun, membuat Lydia berada pada titik terberat dalam hidupnya. Antara memilih bertahan demi janji yang dulu diucapkan Aryo, atau melepaskan lelaki yang sudah mengkhianati cintanya. Di tengah luka, Lydia menemukan kekuatan baru. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang hanya menangis dalam diam. Perlahan ia bangkit, menata hatinya, hingga akhirnya mengambil keputusan berani, menutup pintu untuk Aryo dan Lena selamanya. Inilah kisah tentang cinta, pengkhianatan, luka, dan keberanian seorang perempuan untuk berdiri kembali, bahkan setelah dunia yang ia percayai hancur di depannya. Kalau kalian ikut merasakan sakit yang dialami Lydia, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah penuh air mata dan pengkhianatan ini. Dukungan kalian sangat berarti, supaya cerita tentang Lydia, Aryo, dan Lena bisa terus hadir di layar kalian. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Lydia. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil. Ayahku seorang guru, dan ibuku seorang penjahit rumahan. Dari kecil aku selalu diajarkan untuk hidup dengan kejujuran, kesetiaan, dan kerja keras. Mungkin itulah yang membuatku tumbuh menjadi perempuan yang tidak pernah main-main dengan kata cinta dan janji. Aku bukan gadis yang sempurna. Kulitku tidak seputih para model iklan, tubuhku biasa saja, dan aku bukan berasal dari keluarga kaya raya. Namun aku selalu percaya bahwa kecantikan bukan hanya soal rupa, melainkan soal hati yang tulus. Itulah yang selalu aku jaga dalam hidupku. Sejak remaja, aku dikenal sebagai pribadi yang lembut, penyabar, dan ramah. Teman-temanku sering berkata bahwa aku selalu bisa menjadi tempat curhat yang baik. Mungkin karena aku terbiasa mendengarkan tanpa menghakimi, dan selalu berusaha melihat sisi positif dari setiap orang. Tapi ada satu sifatku yang kadang menjadi kelemahanku. Aku terlalu mudah percaya.
Di usiaku yang masih muda, aku sudah bermimpi tentang rumah tangga yang sederhana tapi penuh cinta. Aku ingin menjadi istri yang mendampingi suaminya, dan ibu yang kelak membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Bagiku, cinta sejati adalah tentang kesetiaan dan perjuangan, bukan sekadar kata manis atau janji palsu. Dan mimpi itu, dulu, sempat kupercaya telah kutemukan saat aku bertemu dengan Aryo. Dialah lelaki yang berhasil membuatku yakin untuk membuka hati. Ia datang dengan tutur kata lembut, senyum yang menenangkan, dan sikap penuh perhatian. Aryo membuatku merasa berharga, seolah aku adalah satu-satunya perempuan di dunia ini yang layak ia perjuangkan. Aku masih ingat jelas, malam di mana ia menggenggam tanganku di bawah rembulan, lalu berjanji di hadapan Tuhan bahwa ia akan selalu menjagaku. Malam itu, aku merasa seperti perempuan paling bahagia. Hatiku penuh dengan keyakinan bahwa aku akhirnya menemukan lelaki yang akan menjadi rumah dan pelindungku. Namun, siapa sangka, hari-hari ke depan justru membawaku pada kenyataan yang pahit. Karena lelaki yang dulu kupuja sebagai penopang hidupku, justru menjadi orang pertama yang menghancurkan semua keyakinanku. Tapi sebelum cerita pengkhianatan itu terbuka, biarkan aku terlebih dahulu mengenalkan diriku lebih dalam. Aku adalah Lydia, seorang istri yang pernah begitu mencintai suaminya, hingga rela menutup mata dari semua tanda yang sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Aku adalah perempuan yang belajar bahwa cinta bisa menjadi kekuatan sekaligus luka paling dalam. Dan kisahku baru saja dimulai. Namanya Aryo Pratama. Lelaki yang dulu kucintai dengan sepenuh hati. Lelaki yang kupercaya akan menjadi imam dalam rumah tangga kami. Dan lelaki yang pada akhirnya menjadi penyebab terbesar luka yang kurasakan hari ini. Aryo lahir dari keluarga yang sedikit berbeda dengan keluargaku. Ayahnya seorang pengusaha di bidang properti, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang selalu tampil anggun. Sejak kecil, Aryo terbiasa hidup dalam kecukupan, bahkan bisa dibilang dalam kemewahan. Tidak seperti aku yang tumbuh dengan sederhana, Aryo selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, hal itu tidak membuatnya tumbuh manja atau sombong. Setidaknya, itulah yang kulihat di awal. Aryo justru menampilkan dirinya sebagai sosok yang rendah hati. Ia pandai membawa diri, tutur katanya halus, dan sikapnya begitu penuh perhatian. Mungkin itulah mengapa banyak orang menaruh hormat padanya. Di mata banyak orang, Aryo adalah sosok lelaki idaman. Ia punya paras tampan, pendidikan yang baik, pekerjaan mapan, dan pembawaan yang tenang. Banyak perempuan yang ingin dekat dengannya, bahkan sebelum aku hadir dalam hidupnya. Tetapi saat Aryo memilihku, aku merasa begitu beruntung. Seakan-akan Tuhan telah menjawab doa seorang gadis sederhana sepertiku. Aku masih ingat pertama kali mengenalnya. Ia tidak datang dengan gaya yang berlebihan atau kata-kata manis yang berapi-api. Justru kesederhanaannya yang membuatku jatuh hati. Aryo sering menatapku dengan mata yang teduh, seolah-olah ada janji tersembunyi di dalam sorot matanya. Dan setiap kali ia menggenggam tanganku, aku merasa aman. Aryo selalu bisa membuatku merasa istimewa. Ia mengajakku berbicara tentang masa depan, tentang rumah yang ingin ia bangun, tentang anak-anak yang ingin ia besarkan bersama, tentang bagaimana ia akan menjadi suami yang selalu melindungi istrinya. Kata-kata itu begitu manis, begitu meyakinkan, hingga aku tidak pernah sekalipun meragukannya. Bahkan di hadapan orang tuaku, Aryo terlihat sebagai menantu yang sempurna. Ia menghormatiku, menghormati keluargaku, dan memperlakukan mereka seolah keluarganya sendiri. Ayah dan ibuku begitu percaya bahwa aku telah menemukan pasangan terbaik. Namun ada sisi dari Aryo yang baru kusadari kemudian. Ia pandai menyembunyikan rahasia. Di balik sikap lembutnya,
Ternyata tersimpan kemampuan untuk menutupi jejak, untuk berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan ketika hatinya sudah terbelah pada orang lain. Aryo adalah lelaki yang pandai berkata manis. Tapi kini aku sadar, terkadang kata manis bisa menjadi racun paling mematikan. Ia pernah berkata, "Aku hanya mencintaimu, Lydia. Tak ada perempuan lain yang bisa menggantikanmu." Kata-kata itu pernah menjadi nyanyian terindah dalam hidupku. Namun kini, setiap kali mengingatnya, rasanya seperti pisau yang menusuk dadaku berkali-kali. Karena ternyata, di balik semua janji manis itu, Aryo menyimpan sosok lain dalam hidupnya. Seorang perempuan bernama Lena. Dan sejak hari itu, pandanganku terhadap siapa sebenarnya Aryo mulai runtuh satu persatu. Setiap perempuan pasti punya kisah cinta pertamanya. Ada yang dimulai dari pertemanan, ada yang berawal dari pandangan pertama, dan ada pula yang lahir dari pertemuan yang tidak pernah disangka. Bagiku, kisah cintaku dengan Aryo bermula dari sebuah pertemuan sederhana. Pertemuan yang saat itu tampak biasa saja, namun akhirnya mengubah seluruh jalan hidupku. Waktu itu aku masih bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Aku baru lulus kuliah dan sedang berusaha menata hidupku. Rutinitasku tidak jauh dari meja kerja, tumpukan dokumen, dan layar komputer. Hidupku bisa dibilang monoton, sampai pada hari itu. Hari itu hujan deras turun di luar kantor. Aku yang tidak membawa payung hanya bisa berdiri di depan pintu, menunggu hujan reda. Di saat itulah, seorang lelaki menghampiri dengan payung hitam besar di tangannya. Lelaki itu tersenyum, memperlihatkan deretan giginya yang rapi, lalu berkata, "Sendirian, ya? Kalau kamu mau, aku bisa antar sampai halte depan. Sayang kalau kehujanan." Itulah pertama kalinya aku mendengar suaranya. Suara yang tenang, dalam, dan entah mengapa membuatku langsung merasa aman. Aku sempat ragu, karena aku bukan tipe perempuan yang mudah menerima ajakan orang asing. Tapi tatapannya begitu meyakinkan, seakan-akan ia benar-benar tulus. "Aku Aryo," katanya sambil sedikit menunduk, memperkenalkan diri. Aku hanya tersenyum kaku dan menyebutkan namaku, Lydia. Sejak hari itu, entah bagaimana, jalan kami selalu saja berulang kali berpotongan. Kadang di halte bus, kadang di warung kopi dekat kantor. Bahkan sekali waktu kami bertemu di acara pernikahan seorang teman. Seolah semesta bersekongkol untuk mempertemukan kami berulang kali. Sampai akhirnya aku tidak bisa lagi menganggapnya sebagai kebetulan. Aryo tidak pernah terburu-buru dalam mendekatiku. Ia tidak datang dengan kata-kata rayuan yang murahan. Sebaliknya, ia datang sebagai seorang teman yang perlahan-lahan menjadi bagian dari keseharianku. Ia sering menanyakan kabarku, mengingatkanku untuk makan ketika aku sibuk, bahkan terkadang hanya sekadar mengirim pesan singkat. "Jaga diri ya, jangan pulang terlalu malam." Perhatian-perhatian kecil itulah yang membuatku luluh. Aku, yang sebelumnya selalu berhati-hati, akhirnya mulai membuka pintu hatiku. Aku masih ingat malam pertama kali Aryo menyatakan perasaannya. Kami duduk berdua di sebuah taman kota yang sepi, hanya ditemani lampu jalan yang redup dan suara jangkrik. Aryo menatapku lama, lalu menggenggam tanganku dengan hangat. "Lydia, aku nggak tahu bagaimana caranya menjelaskan. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti melihat rumah. Aku ingin menjagamu, ingin membuatmu bahagia. Kalau kamu izinkan, maukah kamu jadi bagian dari hidupku?" Kalimat itu sederhana, tapi di telingaku terdengar begitu indah. Dadaku bergetar, mataku memanas. Aku tahu, malam itu aku telah jatuh hati sepenuhnya pada Aryo. Dan sejak malam itulah, kami resmi bersama.
Aku merasa menemukan lelaki yang selama ini kucari. Seorang lelaki yang lembut, penuh perhatian, dan mampu membuatku percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin erat. Aryo bukan hanya kekasih, tapi juga sahabat. Ia selalu ada saat aku membutuhkan, mendukung mimpi-mimpiku, bahkan tidak pernah bosan mendengar ceritaku yang remeh. Di hadapannya, aku merasa diterima sepenuhnya, dengan segala kekuranganku. Tak butuh waktu lama, Aryo akhirnya memberanikan diri datang ke rumah orang tuaku. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, menyampaikan niat seriusnya untuk melamarku. Aku melihat ayah dan ibuku tersenyum bahagia. Mereka percaya bahwa aku telah menemukan lelaki yang tepat. Dan benar saja, beberapa bulan setelahnya, kami resmi menikah. Malam itu, di hadapan Tuhan dan keluarga, Aryo menggenggam tanganku erat sambil berjanji akan menjagaku selamanya. Aku percaya sepenuh hati. Aku merasa bahwa pertemuan pertama kami di hari hujan itu adalah takdir yang terindah. Tapi ternyata, takdir juga bisa menjadi permainan yang kejam. Karena dari pertemuan itu pula, aku akhirnya mengenal siapa sebenarnya Aryo. Bukan hanya lelaki yang membuatku jatuh cinta, tapi juga lelaki yang kelak menghancurkan hatiku. Hari itu adalah salah satu hari terindah dalam hidupku. Di sebuah gedung sederhana namun penuh dengan senyum dan doa, aku resmi menjadi istri dari lelaki yang kucintai, Aryo Pratama. Aku masih ingat betul bagaimana wajah Aryo saat menatapku di pelaminan. Penuh kebanggaan, penuh cinta, seakan dunia hanya berputar untuk kami berdua. Mulai hari ini, aku janji akan menjagamu, Lydia, bisiknya lirih ketika semua tamu sedang sibuk memberi selamat. Bisikan itu sederhana, tapi membuat hatiku terasa meledak dengan kebahagiaan. Hari-hari setelah pernikahan adalah masa yang sering orang sebut sebagai bulan madu cinta. Kami memang tidak pergi jauh untuk berbulan madu, hanya sekadar berlibur ke kota tetangga, tapi momen itu terasa begitu indah. Kami berjalan menyusuri pantai, makan malam di tepi laut, tertawa karena hal-hal kecil yang sepele. Aku merasa Aryo benar-benar mencintaiku, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan caranya memperlakukanku. Setelah kembali dari perjalanan singkat itu, kami mulai menjalani kehidupan rumah tangga di sebuah rumah mungil yang baru saja dibeli Aryo. Rumah itu tidak megah, tapi bagiku sangat berarti. Dindingnya masih berbau cat baru, perabotannya sebagian besar sederhana. Namun ada satu hal yang membuatku merasa rumah itu istimewa, karena aku menjalaninya bersama lelaki yang kucintai. Aku masih ingat bagaimana kami menata rumah bersama. Aryo yang biasanya terlihat tegas, ternyata begitu konyol ketika harus memasang gorden atau menyusun rak buku. Kayaknya rak ini miring deh, Lid, katanya sambil menggaruk kepala. Aku hanya tertawa melihat ekspresi polosnya. Kami tertawa hingga larut malam hanya karena urusan gorden yang terlalu panjang. Setiap pagi, Aryo selalu berusaha menjadi suami yang manis. Ia sering menyiapkan segelas teh hangat untukku sebelum berangkat kerja. Kadang-kadang ia iseng meninggalkan secari kertas kecil di meja makan, bertuliskan, "Selamat pagi istriku tercinta, jangan lupa sarapan, ya." Hal-hal kecil itu membuatku semakin yakin bahwa aku tidak salah memilih suami. Malam-malam kami pun penuh kehangatan. Setelah seharian bekerja, kami biasanya duduk di ruang tamu, bercerita tentang kegiatan masing-masing. Aku menceritakan pekerjaanku yang penuh dokumen, sedangkan Aryo berbicara tentang proyek-proyeknya. Kadang, di sela-sela obrolan, ia menggenggam tanganku sambil berkata, "Kamu capek, ya? Makasih udah jadi istri yang hebat." Mendengar itu, aku sering terharu. Bagiku, kebahagiaan bukan soal harta atau kemewahan, melainkan tentang keberadaan seseorang yang selalu membuatku merasa dihargai dan dicintai.
Bahkan ketika kami menghadapi kesulitan keuangan di bulan-bulan pertama pernikahan, Aryo tidak pernah membuatku merasa khawatir. Ia selalu menenangkanku. Kita bisa lewati semua ini bersama, Lid. Asal kamu ada di sampingku, aku sanggup. Kata-kata itu membuatku semakin kuat. Ada satu momen yang tidak pernah kulupakan. Malam itu hujan deras mengguyur. Listrik di rumah kami tiba-tiba padam. Aku sempat panik, tapi Aryo menyalakan lilin dan menarikku ke ruang tengah. Kami duduk berdua, hanya ditemani cahaya temaram lilin. Aryo menatapku lama, lalu berkata, "Aku nggak tahu apa yang menunggu kita di masa depan, Lid. Tapi aku janji, dalam keadaan gelap maupun terang, aku akan tetap jadi orang yang menggenggam tanganmu." Kalimat itu begitu membekas. Malam itu aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena terlalu bahagia. Aku benar-benar percaya bahwa Aryo adalah takdir terbaikku. Hari demi hari kami lalui dengan cinta yang semakin dalam. Kami mulai membicarakan rencana memiliki anak, mendesain kamar kecil untuk bayi kami kelak, dan bahkan menuliskan daftar nama yang kami sukai. Kami berdua seperti pasangan yang sempurna, setidaknya itulah yang terlihat dari luar. Aku, Lydia, adalah perempuan yang pada saat itu merasa hidupnya lengkap. Aku punya suami yang penuh cinta, rumah yang hangat, dan masa depan yang terasa begitu menjanjikan. Aku tidak pernah tahu bahwa di balik senyum manis Aryo, perlahan-lahan ada rahasia yang ia sembunyikan. Sebuah rahasia yang kelak meruntuhkan semua kebahagiaan yang kami bangun dengan susah payah. Tapi di awal rumah tangga kami, aku hanya tahu satu hal. Aku mencintai Aryo sepenuh hatiku. Dan aku percaya, ia pun mencintaiku dengan cara yang sama. Setidaknya, begitulah yang kupikirkan. Setelah beberapa bulan pertama yang begitu indah, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pada awalnya, perubahannya begitu halus, hampir tidak terlihat. Mungkin karena aku terlalu sibuk menikmati kebahagiaan yang masih tersisa, aku tidak benar-benar memperhatikannya. Atau mungkin karena aku terlalu percaya pada Aryo, sehingga aku menutup mata dari hal-hal kecil yang sebenarnya sudah menjadi tanda. Dulu, Aryo selalu menyempatkan diri untuk pulang lebih awal. Ia akan mengetuk pintu rumah dengan wajah lelah tapi penuh senyum, lalu memelukku seakan-akan semua penatnya hilang hanya dengan melihatku. Tapi kini, kebiasaan itu mulai jarang terjadi. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Awalnya, aku tidak pernah mencurigainya. Aku percaya, memang wajar jika pekerjaan sedang menuntut lebih banyak waktu. Hati-hati di jalan, jangan terlalu capek, kataku setiap kali ia berpamitan. Aryo hanya mengangguk singkat, tidak lagi memberi pelukan panjang seperti dulu. Aku mulai merasa rindu dengan perhatian kecilnya. Dulu, ia selalu meninggalkan catatan manis di meja makan, sekadar mengingatkanku untuk sarapan. Sekarang, catatan-catatan itu sudah tidak pernah ada lagi. Bahkan pesan singkat di siang hari pun mulai jarang kudapatkan. Perhatian itu seolah menguap begitu saja. Malam-malam kami juga mulai terasa berbeda. Kalau dulu Aryo selalu bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, kini ia lebih banyak diam. Kadang ia sibuk dengan ponselnya, mengetik sesuatu dengan ekspresi serius. Saat aku bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Kerjaan, Lid." Aku pun tidak berani mendesak lebih jauh. Namun, hatiku sebagai seorang istri mulai merasa aneh. Aku tahu ekspresi wajah Aryo. Aku tahu cara matanya berbinar ketika berbicara denganku. Dan aku tahu, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang disembunyikannya. Ada satu malam yang membuatku semakin gusar. Aku sedang menyiapkan makan malam spesial, masakan kesukaan Aryo,
sop buntut dan tumis kangkung. Aku ingin memberi kejutan karena ia sedang sibuk bekerja. Tapi ketika ia pulang, wajahnya justru terlihat acuh. "Yah, Lid, makasih ya. Aku udah makan tadi di luar," katanya singkat, lalu langsung menuju kamar mandi. Aku hanya terdiam. Masakan yang kusiapkan dengan sepenuh hati tetap tersaji di meja, tidak tersentuh. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin Aryo hanya lelah. Tapi jauh di dalam hatiku, ada perasaan kecewa yang perlahan tumbuh. Hari-hari berikutnya, perubahannya semakin jelas. Ia tidak lagi menatap mataku ketika berbicara, tidak lagi menggenggam tanganku seperti dulu. Bahkan senyumnya, senyum yang dulu selalu bisa menghapus semua lelahku, mulai terasa hambar. Aku mencoba mengingat-ingat, apakah aku telah melakukan kesalahan? Apakah aku tidak lagi membuatnya nyaman? Apakah aku berubah setelah menikah? Semua pertanyaan itu memenuhi kepalaku, hingga aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Namun, ada satu hal yang paling menyakitkan. Suatu malam, ketika Aryo sedang mandi, ponselnya berbunyi. Aku tidak berniat untuk mengintip, tapi layar ponsel itu menyala, memperlihatkan sebuah nama, Lena. Hatiku bergetar. Nama itu terasa asing, tapi entah mengapa membuatku tidak tenang. Pesan yang masuk singkat saja. "Aku tunggu besok ya, jangan lupa." Aku mencoba menepis pikiranku. Mungkin Lena hanya rekan kerja. Mungkin itu urusan pekerjaan. Tapi sejak saat itu, bayangan tentang nama itu tidak pernah lepas dari pikiranku. Aryo memang masih Aryo yang sama secara fisik. Ia masih tinggal serumah denganku, masih tidur di ranjang yang sama, masih berpura-pura seperti suami yang sibuk. Tapi secara batin, aku mulai merasa, aku telah kehilangan dirinya. Kebahagiaan yang dulu terasa sempurna, perlahan retak oleh hal-hal kecil. Pulang larut malam, perhatian yang menghilang, tatapan yang menghindar, dan sebuah nama yang terus menghantui pikiranku. Aku, Lydia, yang dulu begitu yakin dengan cinta Aryo, kini mulai dihantui rasa takut. Takut bahwa semua janji yang ia ucapkan hanyalah kata-kata manis tanpa arti. Aku tidak pernah menyangka, retakan kecil itu kelak akan berubah menjadi jurang besar yang menelan habis seluruh kebahagiaanku. Sejak awal pernikahan, aku selalu percaya bahwa rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang perjuangan. Aku tahu, tidak semua hari akan indah. Ada kalanya badai datang, ada kalanya rasa bosan menyapa. Namun, aku yakin selama suami istri mau saling berjuang, maka apapun bisa dilewati. Itulah yang kupegang erat ketika mulai merasakan perubahan pada Aryo. Hari-hari kami tidak lagi sehangat dulu. Aku masih bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Tapi Aryo sering terburu-buru pergi kerja tanpa sempat menyentuh makanan yang kusiapkan. Aku masih berusaha menanyakan kabarnya di tengah hari, tapi seringkali pesanku hanya dibalas singkat, atau bahkan diabaikan. Namun aku tidak menyerah. Aku berkata pada diriku sendiri, ini hanya fase. Semua pernikahan pasti punya ujiannya. Aku hanya perlu sedikit lebih sabar. Aku mencoba berbagai cara untuk menghidupkan kembali kehangatan yang perlahan memudar. Suatu sore, aku menyiapkan makan malam romantis. Kutata meja dengan lilin kecil. Kugunakan gaun sederhana yang dulu pernah Aryo bilang cantik sekali saat kupakai. Aku memasak makanan kesukaannya, berharap ketika ia pulang, ia akan terkejut dan senang. Namun malam itu, Aryo pulang larut dengan wajah lelah. Begitu melihat meja yang sudah kutata, ia hanya tersenyum tipis. Maaf, Lid, aku sudah makan di luar. Rapatnya panjang banget. Hati kecilku merasakan kekecewaan yang dalam, tapi aku tetap tersenyum.
Nggak apa-apa, sayang. Kamu pasti capek. Aku memilih tidak menunjukkan air mata yang hampir jatuh. Keesokan harinya, aku mencoba cara lain. Aku mengajaknya untuk berlibur sebentar, meski hanya ke kota tetangga. Kita butuh waktu berdua. Yo, seperti dulu, ucapku sambil tersenyum penuh harap. Namun ia hanya menggeleng pelan. Maaf, Lid, aku benar-benar sibuk. Nanti kalau sudah agak longgar. Ya. Jawaban itu seperti pisau yang perlahan mengiris hatiku. Tapi aku tetap menenangkan diriku, bahwa mungkin memang pekerjaannya sedang berat. Malam-malamku mulai terasa sepi, meskipun Aryo ada di rumah. Ia sering sibuk dengan ponselnya, sementara aku duduk menatapnya dengan perasaan rindu. Rindu pada suamiku yang dulu penuh perhatian. Rindu pada senyumnya yang selalu hangat. Namun aku tidak mau menyerah. Aku mencoba mempercantik diri, mulai berdandan lebih rapi setiap hari, mengenakan pakaian yang ia sukai. Aku ingin ia melihat bahwa aku masih sama seperti dulu, perempuan yang pernah membuatnya jatuh cinta. Kadang Aryo memang memujiku, tapi dengan nada datar, seolah hanya sekadar formalitas. Aku juga berusaha lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Setiap malam, ketika Aryo tertidur, aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, tolong jagalah rumah tanggaku. Jangan biarkan cinta ini hancur. Jika aku kurang, bimbing aku untuk menjadi istri yang lebih baik. Namun doa-doa itu sering terasa menggantung di udara, tanpa jawaban. Karena hari demi hari, sikap Aryo semakin menjauh. Aku mulai mencari cara lain. Aku bertanya pada ibu, pada sahabat, bahkan membaca buku-buku tentang pernikahan. Semua jawabannya sama: sabar, mengalah, berikan perhatian lebih, jangan biarkan komunikasi putus. Dan aku melakukannya, satu persatu. Tapi hasilnya tetap sama. Aryo tetap dingin. Aryo tetap pulang larut. Aryo tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Hingga akhirnya aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku sudah gagal jadi istri? Apakah aku tidak cukup baik untuknya? Apakah aku sudah tidak lagi membuatnya bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuiku setiap malam, membuatku menangis dalam diam. Aku berusaha sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga ini, tapi semakin keras aku berjuang, semakin jauh Aryo terasa. Dan di tengah segala usahaku itu, aku belum tahu bahwa ada sosok lain yang perlahan mengisi ruang yang seharusnya hanya untukku. Sosok yang kelak membuat semua perjuanganku terasa sia-sia. Namanya Lena. Awalnya, hidup Lydia masih terasa normal. Ia masih berusaha mempertahankan rumah tangganya meski sikap Aryo perlahan berubah. Lydia sering menenangkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa semua akan kembali baik-baik saja. Namun kenyataan justru semakin getir ketika satu nama baru perlahan masuk ke dalam lingkaran hidupnya dan Aryo: Lena. Lydia pertama kali mendengar nama itu ketika Aryo dengan nada santai berkata, "Sayang, besok aku ada proyek tambahan. Ada rekan kerja baru yang bantuin. Namanya Lena. Katanya dia cukup cekatan, bisa bantu banyak urusan kantor." Saat itu, Lydia hanya tersenyum tipis. "Oh, baguslah kalau ada yang bisa bantu kamu. Semoga pekerjaanmu jadi lebih ringan." Ia tidak pernah menaruh curiga. Baginya, Lena hanyalah rekan kerja suaminya, tidak lebih. Hari-hari berjalan, namun nama Lena semakin sering disebut. Sesekali, Lydia mendengar Aryo menyebutnya sambil tertawa kecil di telepon. Pernah suatu malam, Lydia terbangun karena suara notifikasi ponsel Aryo. Dilihatnya ada pesan masuk. "Jangan lupa sarapan, biar nggak sakit lagi."
Pesan itu dikirim dari seseorang bernama Lena. Hati Lydia berdegup kencang. Ia menatap layar ponsel itu lama, seolah tak percaya. Dalam benaknya, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Sejak kapan rekan kerja peduli sampai urusan sarapan? Kenapa Aryo tak pernah cerita kalau sudah sedekat itu? Namun ketika pagi tiba, Lydia tetap bungkam. Ia hanya menyiapkan sarapan seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Hatinya memilih diam, berharap itu hanya perhatian biasa yang tak berarti. Beberapa minggu kemudian, Lydia benar-benar berhadapan langsung dengan sosok itu. Hari itu, Aryo mengajaknya menghadiri acara kantor. Di sanalah untuk pertama kalinya Lydia melihat Lena, seorang perempuan dengan senyum manis, tutur kata lembut, dan sikap yang seolah tahu cara mengambil hati siapapun di sekitarnya. "Ini istriku, Lydia," kata Aryo sambil memperkenalkan mereka. "Oh, jadi ini istri Mas Aryo," sahut Lena dengan ramah, menjabat tangan Lydia sambil menatapnya tajam seakan menyimpan sesuatu di balik matanya. Lydia tersenyum tipis, menahan getar yang aneh di dadanya. Ada sesuatu pada tatapan Lena yang membuatnya tak nyaman. Seperti tatapan seseorang yang ingin lebih dari sekadar rekan kerja. Sepanjang acara, Lydia memperhatikan gerak-gerik Aryo dan Lena. Mereka terlalu sering bercakap-cakap, terlalu sering tertawa bersama. Sesekali, Aryo bahkan terlihat lupa kalau istrinya ada di sampingnya. Lydia hanya bisa menahan perasaan, berpura-pura tidak peduli meski hatinya sudah mulai diserang rasa cemas. Malam itu, saat mereka pulang, Lydia memberanikan diri membuka suara. "Yah, tadi Lena ramah sekali." "Yah." Aryo tersenyum, menyalakan rokoknya. "Iya, dia orangnya enak diajak kerja bareng. Kamu jangan salah paham, sayang, dia itu cuma partner." Jawaban itu seolah menenangkan, tapi di hati Lydia justru tumbuh kerikil kecil yang tajam. Ia tahu, ada sesuatu yang mulai berubah, dan kehadiran Lena bukanlah hal biasa. Sejak saat itu, Lena semakin sering hadir dalam percakapan sehari-hari mereka. Dari sekadar rekan kerja, menjadi teman curhat Aryo soal pekerjaan, hingga alasan pulang larut malam. Nama Lena seolah menjadi bayangan yang tak bisa dihindari, menghantui Lydia di setiap detik kehidupannya. Lydia sadar, badai yang ia khawatirkan perlahan mulai datang. Dan Lena adalah tanda nyata bahwa rumah tangganya sedang diuji lebih dari sekadar perubahan sikap Aryo, tapi oleh hadirnya orang ketiga yang bisa merebut segalanya. Hari-hari Lydia mulai terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam sikap Aryo. Meski ia berusaha keras untuk tetap bersikap seperti biasa, insting seorang istri tak pernah bisa dibohongi. Lydia merasakan jarak yang semakin hari semakin melebar. Meskipun mereka masih tinggal di rumah yang sama, masih tidur di ranjang yang sama, dan masih duduk di meja makan yang sama. Semua bermula dari kebiasaan Aryo yang kian sering pulang larut malam. Jika dulu ia selalu mengabari dengan pesan singkat, "Sayang, aku pulang agak telat ya, ada rapat." Kini pesan itu jarang sekali masuk. Bahkan, ada hari-hari di mana Aryo pulang tanpa memberi kabar, hanya memberi alasan seadanya begitu sampai rumah. "Yah, tadi kamu lembur lagi?" tanya Lydia dengan suara hati-hati, mencoba tidak menimbulkan pertengkaran. "Iya, ada laporan mendadak yang harus diberesin sama Lena," jawab Aryo cepat, sambil menaruh jas kerjanya di kursi. Nama itu lagi, Lena. Seolah-olah setiap hal di dunia kerja Aryo selalu berkaitan dengan perempuan itu. Lydia mulai merasakan rasa perih setiap kali nama itu terucap. Malam-malam berikutnya, Lydia semakin dibuat gelisah. Aryo jadi lebih sering tersenyum sendiri saat menatap layar ponselnya. Lydia pernah diam-diam mendekat ketika Aryo sedang asyik mengetik pesan.
Namun begitu menyadari kehadirannya, Aryo buru-buru menutup layar. "Kenapa ditutup? Ada apa?" "Yah?" tanya Lydia pelan. "Bukan apa-apa. Cuma urusan kantor. Kamu jangan curiga," jawab Aryo dengan nada defensif. Tapi bukankah sikap menutup-nutupi justru menimbulkan kecurigaan yang lebih besar? Hati Lydia semakin tak tenang. Suatu malam, ketika Aryo sudah tertidur, Lydia memberanikan diri mengambil ponsel suaminya. Tangan Lydia bergetar hebat saat ia membuka pesan WhatsApp. Ada satu nama yang paling sering muncul, Lena. "Hati-hati di jalan ya, Mas. Jangan lupa pakai jaket, udara lagi dingin. Aku senang banget bisa kerja bareng kamu, Mas. Rasanya semua lebih ringan kalau ada kamu. Jangan terlalu capek, nanti aku yang khawatir." Lydia merasakan dadanya diremas kuat-kuat. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Pesan-pesan itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Itu penuh perhatian, penuh kedekatan emosional, hal yang seharusnya hanya menjadi milik istri. Keesokan harinya, Lydia mencoba bersikap normal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meski matanya sembab karena menangis semalaman. Saat Aryo duduk di meja makan, Lydia menatapnya lama-lama, mencari jawaban dari wajah suaminya. "Ada apa? Kok lihat aku begitu?" Aryo bertanya sambil tersenyum tipis. "Enggak, aku cuma kangen kamu yang dulu," jawab Lydia lirih. Aryo terdiam sejenak, lalu tertawa kecil untuk mengalihkan suasana. "Kamu ini aneh. Aku masih orang yang sama kok." Tapi Lydia tahu, itu tidak benar. Aryo bukan lagi lelaki yang dulu menggenggam tangannya dengan janji suci. Kini ada jarak, ada rahasia, ada nama lain yang perlahan masuk di antara mereka. Malam itu, Lydia kembali gelisah. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, tak tahu apakah rumah tangganya akan selamat atau justru hancur. Setiap senyuman Aryo pada ponselnya, setiap alasan lembur yang ia sebut, setiap nama Lena yang terus keluar dari bibirnya, semua menjadi tanda bahwa sesuatu sedang berlangsung di balik punggungnya. Dan Lydia mulai sadar, ini bukan lagi sekadar kecurigaan, tapi kenyataan yang pelan-pelan mulai terbuka. Bahwa cinta suaminya sedang terbagi. Hari-hari penuh kecurigaan itu akhirnya mencapai puncaknya. Lydia sudah terlalu lama menyimpan rasa resah di dalam hatinya, menahan perih setiap kali melihat suaminya tersenyum pada layar ponsel, atau ketika Aryo pulang larut dengan alasan yang selalu sama, lembur bersama Lena. Hingga suatu malam, sesuatu terjadi. Aryo bilang ia harus menginap di kantor karena ada proyek besar yang dikejar deadline. Lydia mengangguk, meski dalam hatinya bergemuruh. Ia mencoba percaya, mencoba berpikir positif. Namun, entah mengapa, malam itu ia merasa dorongan kuat untuk memastikan sendiri kebenarannya. Dengan hati yang gelisah, Lydia memutuskan pergi ke kantor Aryo. Jalanan malam itu sepi, hanya ditemani cahaya lampu jalan yang sayup. Dalam perjalanan, ia terus menenangkan diri. Mungkin benar Aryo lembur. Mungkin aku hanya berlebihan. Aku cuma ingin lihat dengan mataku sendiri. Namun, apa yang ditemuinya malam itu justru membuat dunia Lydia runtuh. Sesampainya di dekat gedung kantor Aryo, Lydia melihat mobil suaminya terparkir di halaman. Lampu di lantai 2 gedung masih menyala, tapi anehnya suasana terlalu sepi untuk ukuran lembur kantor. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Dengan langkah hati-hati, ia menapaki tangga, hingga suara tawa lirih terdengar dari balik pintu ruangan. Suara itu, jelas suara Aryo. Dan satu lagi, suara perempuan. Lena. Jantung Lydia berdetak kencang. Ia menempelkan telinga ke pintu,
Dan apa yang ia dengar membuat tubuhnya bergetar hebat. "Mas Aryo, kamu jangan bercanda. Nanti kalau istrimu tahu gimana?" Suara Lena terdengar manja. "Tenang saja. Lydia nggak akan curiga. Dia terlalu percaya sama aku," jawab Aryo sambil terkekeh. Air mata Lydia menetes tanpa bisa dibendung. Tubuhnya lemas, tapi ia memaksa dirinya tetap berdiri. Ia tak tahan lagi. Dengan berani, ia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Dan di sanalah ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Aryo dan Lena duduk berdekatan di sofa kantor. Tangan mereka saling menggenggam. Senyum yang dulu hanya untuk Lydia, kini terukir di wajah Aryo untuk perempuan lain. "Aryo!" teriak Lydia dengan suara yang pecah. Aryo terperanjat. Wajahnya pucat seketika. Lena pun langsung melepaskan genggaman tangannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Bukti itu jelas di depan mata. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menutupi pengkhianatan itu. "Lydia, ini nggak seperti yang kamu lihat," Aryo berusaha menjelaskan dengan suara bergetar. "Tidak seperti yang aku lihat. Aku melihat suamiku menggenggam tangan perempuan lain." "Di mana janjimu, Aryo?" Lydia menangis. Suaranya penuh luka. Lena hanya menunduk, pura-pura bersalah. Padahal sorot matanya menyeratkan kepuasan yang menusuk. "Maafkan aku, Mbak Lydia. Aku nggak bermaksud," ucapnya lirih. Meski nada suaranya terdengar seakan hanya formalitas. Lydia menatap mereka berdua dengan tatapan penuh luka sekaligus marah. "Selama ini aku berusaha percaya. Aku berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Tapi malam ini, semua sudah jelas. Aryo, kamu bukan lagi lelaki yang menggenggam tanganku dengan janji suci. Kamu sudah memilih menggenggam tangan perempuan lain." Malam itu, dunia Lydia benar-benar runtuh. Semua curiga yang selama ini hanya ia simpan dalam hati, kini terjawab dengan bukti yang tak bisa disangkal. Rumah tangganya berada di tepi jurang, dan pengkhianatan Aryo bersama Lena menjadi pisau tajam yang menorehkan luka terdalam di hatinya. Udara malam itu begitu dingin, tapi tubuh Lydia terasa terbakar amarah dan sakit hati. Pandangannya masih tertuju pada Aryo dan Lena yang duduk berdekatan. Pemandangan itu sudah cukup menghancurkan seluruh kepercayaannya. Tangannya bergetar hebat. Dada Lydia naik turun. Suaranya pecah saat berkata, "Jadi ini yang kalian lakukan di balik alasan lembur? Aryo, kamu tega sekali. Aku istrimu. Aku yang menunggumu di rumah, menyiapkan makananmu, merawatmu ketika sakit, mendukungmu di saat kau jatuh. Dan ini balasanmu." Aryo berdiri, wajahnya penuh panik. Ia mencoba mendekati Lydia, namun perempuan itu mundur selangkah, mengangkat tangannya seakan menolak disentuh. "Jangan sentuh aku," teriak Lydia. Air matanya jatuh tak terbendung. "Sayang, tolong dengar dulu penjelasanku. Aku hilaf. Aku nggak bermaksud." "Hilaf?" Lydia menyela dengan nada penuh getir. "Hilaf itu sekali, Aryo. Bukan berulang kali. Aku sudah lama mencium perubahanmu. Senyummu yang bukan lagi untukku, pesanmu yang semakin jarang, waktumu yang habis untuk lembur. Dan malam ini aku melihatnya sendiri. Kamu menggenggam tangannya dengan senyum yang dulu jadi milikku." Suara Lydia bergema di ruangan itu. Lena yang sejak tadi diam pura-pura menunduk, akhirnya angkat bicara. "Maafkan aku, Mbak Lydia. Aku nggak bermaksud merebut Mas Aryo. Kami cuma saling nyaman." Kalimat itu bagai petir yang menyambar kepala Lydia. Ia menoleh cepat. Matanya memerah menatap Lena. "Saling nyaman?
Jadi selama ini semua yang aku pertahankan, semua air mata yang aku tahan, dikalahkan hanya karena kalian merasa saling nyaman. Aryo buru-buru menengahi. Cukup, Lena. Jangan bicara lagi. Tapi Lydia sudah terlalu hancur untuk peduli. Berarti benar, Aryo. Ucapnya lirih. Suaranya gemetar. Semua janji yang dulu kau ucapkan di hadapan Tuhan, hanya kata-kata kosong? Kau bilang akan menjagaku selamanya. Tapi nyatanya, malam ini aku melihat kau menjaga tangan perempuan lain. Aryo menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku masih mencintaimu, Lydia. Aku bingung. Aku terjebak. Jangan sebut cinta kalau kau sendiri tak tahu artinya setia, bentak Lydia. Suaranya meninggi, membuat Aryo terdiam tak bisa menjawab. Tangis Lydia pecah. Ia memukul dadanya sendiri, menahan sakit yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Kenapa, Aryo? Apa kurang dariku? Apa aku tidak cukup? Atau memang hatimu sudah lama tidak untukku? Aryo terdiam, wajahnya pucat, tak ada kata-kata yang bisa ia lontarkan. Diamnya justru menjadi jawaban paling menyakitkan bagi Lydia. Akhirnya, dengan suara parau, Lydia berkata tegas, mulai malam ini, aku berhenti percaya padamu. Kau sudah menusuk hatiku terlalu dalam. Dan aku tidak tahu, apakah luka ini masih bisa sembuh atau tidak. Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya tersisa suara isak tangis Lydia yang menggema, menjadi saksi betapa hancurnya hati seorang istri yang dikhianati. Aryo hanya bisa berdiri terpaku, sedangkan Lena menunduk dengan wajah penuh kepuasan yang tersamar di balik topeng pura-pura menyesalnya. Malam itu menjadi awal dari kehancuran besar dalam rumah tangga mereka. Pertengkaran hebat yang membuat Lydia sadar, ia sedang berjuang sendirian mempertahankan janji yang sudah lebih dulu dikhianati. Sejak malam itu, kehidupan Lydia tak lagi sama. Pertengkaran hebat di kantor menjadi garis pemisah yang jelas antara dirinya dan Aryo. Setiap kali ia menatap wajah suaminya, yang terbayang hanyalah genggaman tangan Aryo bersama Lena, dan senyum yang dulu miliknya kini diberikan kepada perempuan lain. Lydia mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi menyambut Aryo dengan hangat setiap kali lelaki itu pulang. Tidak ada lagi percakapan panjang di meja makan. Tidak ada lagi candaan kecil di kamar tidur. Hubungan mereka dingin, kaku, dan penuh jurang yang tak terlihat. Aryo menyadari itu. Ia mencoba mendekati Lydia, berulang kali meminta maaf. Sayang, aku salah. Aku terlalu dekat dengan Lena. Tapi aku bersumpah, aku tidak berniat meninggalkanmu, ucap Aryo dengan suara bergetar suatu malam. Lydia hanya menatapnya dengan mata sembab. Kamu bilang tidak berniat, tapi perbuatanmu sudah bicara lebih keras dari kata-kata. Aryo, aku melihatnya sendiri, dan itu cukup untuk membuat hatiku hancur. Aryo berusaha menyentuh tangan Lydia, tapi perempuan itu menyingkir. Ada tembok besar yang sudah terlanjur tercipta di antara mereka. Luka itu terlalu dalam untuk sekadar ditutup dengan kata maaf. Di sisi lain, Lena semakin berani. Setelah kejadian malam itu, bukannya mundur, ia justru semakin agresif. Ia tahu Lydia sudah terluka, dan disitulah ia melihat celah untuk masuk. Lena mulai sering menghubungi Aryo tanpa peduli waktu. Siang, malam, bahkan dini hari. Mas, aku kangen ngobrol sama kamu. Aku nggak bisa tidur kalau belum dengar suara kamu. Kalau istrimu nggak bisa ngerti kamu, aku yang bakal ada buat kamu. Pesan-pesan itu terus berdatangan. Dan meski Aryo berusaha menjaga jarak, rasa bersalahnya membuat ia masih menanggapi Lena. Lydia, yang diam-diam memperhatikan, semakin hancur. Suatu sore,
Saat Lydia sedang merapikan meja makan, ia mendengar suara Aryo ditelepon dari ruang tamu. Suaminya berbicara dengan nada lembut, nada yang sudah lama tidak ia dengar ditujukan untuk dirinya. "Iya, Lena, aku ngerti. Kamu jangan sedih. Aku ada di sini kok." Hati Lydia kembali remuk. Ia berdiri mematung, piring yang sedang ia pegang hampir terlepas. Air matanya jatuh, bercampur dengan kepingan perasaan yang sudah terlalu sering ia telan sendirian. Malam itu, di kamar, Aryo kembali mencoba mendekati istrinya. "Lydia, tolong jangan jauhi aku. Aku butuh kamu." Lydia tersenyum getir, lalu berkata lirih, "Butuhku? Atau butuh dia?" Aryo terdiam. Diamnya menjadi jawaban yang semakin melukai hati Lydia. Sejak saat itu, Lydia tak lagi berusaha keras mempertahankan kehangatan rumah tangga. Ia mulai lebih sering menyibukkan diri, mencari pelarian dari sakit yang membekas. Namun luka itu terlalu dalam, dan setiap kali ia melihat Aryo, yang ia rasakan hanyalah pengkhianatan. Sementara itu, Lena semakin yakin dirinya bisa merebut Aryo sepenuhnya. Ia muncul bukan hanya sebagai orang ketiga, tapi sebagai bayangan yang setiap hari menghantui rumah tangga Lydia. Dan Lydia pun sadar, perjuangan ini bukan lagi tentang mempertahankan cinta, tapi tentang bertahan hidup dengan hati yang nyaris hancur sepenuhnya. Hari-hari Lydia kini penuh dengan pertempuran batin. Setiap pagi, saat ia membuka mata, hatinya selalu dipenuhi tanya, haruskah aku tetap bertahan demi janji yang pernah kucapkan di hadapan Tuhan? Atau haruskah aku melepaskan lelaki yang sudah memilih perempuan lain di belakangku? Aryo memang berusaha berubah sejak kejadian itu. Ia sering pulang lebih cepat, mencoba mengajak Lydia makan bersama, bahkan beberapa kali membawakan bunga, hal yang sudah lama tak ia lakukan. Tapi Lydia tahu, setiap senyum Aryo selalu disertai bayangan Lena. Ia merasakannya. Ia bisa melihat sisa pesan yang masih sering masuk, bisa menangkap getaran ponsel Aryo di malam-malam sunyi, bisa membaca rasa gelisah yang tersembunyi di wajah suaminya. Lydia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku hanya sedang mempertahankan bayangan pernikahan, sementara kenyataannya sudah tak sama lagi? Suatu sore, Lydia duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Di tangannya ada album foto pernikahan mereka. Ia membuka halaman demi halaman, wajah Aryo yang tersenyum bahagia, matanya yang menatap penuh cinta, genggaman tangan yang begitu erat saat janji suci diucapkan. Air mata Lydia menetes. Kenapa semua janji itu berubah? Tuhan, bisiknya lirih. Kenapa cinta yang dulu begitu indah kini jadi luka yang menggerogoti? Di sisi lain, Lena semakin gencar. Ia tak lagi sekadar bayangan, melainkan ancaman nyata. Ia kerap mengirim pesan manja ke Aryo, bahkan sesekali nekat menghubungi Lydia dengan nomor tak dikenal. Suatu malam, Lydia menerima pesan singkat. "Mbak Lydia, maafkan aku, tapi Mas Aryo bahagia kalau sama aku. Kenapa Mbak nggak ikhlasin aja? Bukankah lebih baik kalau semua orang dapat bahagianya masing-masing?" Pesan itu membuat Lydia gemetar. Tangannya bergetar hebat, dadanya sesak, tapi ia tak membalas. Ia hanya menutup ponselnya sambil menangis, merasa dipermainkan oleh takdir yang kejam. Aryo, yang masuk ke kamar dan melihat Lydia menangis, buru-buru mendekat. "Sayang, aku janji gak akan ninggalin kamu. Aku janji sama Tuhan. Aku janji sama diriku sendiri. Aku janji sama kamu," katanya dengan suara parau. Namun Lydia menatapnya dengan mata basah, penuh luka. "Janji? Aryo, kata itu sudah kehilangan maknanya sejak aku melihatmu menggenggam tangan Lena. Apa kau masih bisa sebut itu janji?" Aryo terdiam.
Tidak ada jawaban. Malam-malam berikutnya Lydia semakin hancur. Ia terus bergulat dengan pertanyaan, apakah cinta layak dipertahankan jika kesetiaan sudah hilang? Ataukah ia harus melepaskan, meski berarti menghancurkan hidupnya sendiri? Di satu sisi, Lydia merasa dirinya masih mencintai Aryo, atau mungkin mencintai kenangan mereka. Ia masih ingin menjaga pernikahan ini demi janji di hadapan Tuhan, demi keluarga yang dulu mereka impikan. Tapi di sisi lain, setiap kali nama Lena muncul, setiap kali melihat kebohongan yang tak bisa disangkal, Lydia merasa ia hanya sedang menyiksa dirinya sendiri. Hatinya seperti terbelah dua. Satu sisi ingin bertahan, satu sisi ingin melepaskan. Pertarungan itu membuat Lydia semakin rapuh. Ia mulai kehilangan selera makan, sulit tidur, dan tubuhnya kian lemah. Namun di balik kelemahan itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara amarah, bara harga diri yang menolak diinjak, dan bara kekuatan seorang perempuan yang lelah dipermainkan. Dan Lydia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Tetap bertahan dengan luka yang terus ditorehkan, atau melepaskan Aryo meski harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Pertarungan hati itu belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas, Lydia tak akan pernah lagi menjadi perempuan yang sama. Luka ini membekas terlalu dalam, dan dari luka itulah ia perlahan mulai menemukan keberanian baru. Malam itu, setelah pertengkaran panjang dan air mata yang tak kunjung kering, Lydia menatap dirinya di cermin. Wajahnya tampak pucat, mata sembab, bibir kering. Ia hampir tak mengenali perempuan yang terpantul di sana. Perempuan itu tampak rapuh, seperti bayangan dari Lydia yang dulu penuh tawa dan cahaya. Apakah aku akan terus begini? Gumamnya lirih. Menunggu seseorang yang bahkan tak tahu lagi bagaimana cara menjaga hatiku. Pertanyaan itu berulang-ulang bergema dalam kepalanya. Untuk pertama kalinya, Lydia benar-benar merasa muak dengan posisinya sebagai korban. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk mempertahankan janji pernikahan, sibuk menjaga nama baik, sibuk berpura-pura kuat, padahal hatinya sudah berkeping-keping. Keesokan harinya, Lydia memutuskan sesuatu. Ia tidak akan lagi mengurung diri dalam rumah yang kini terasa asing. Ia berdiri di depan lemari, memilih baju yang jarang ia kenakan, gaun sederhana berwarna biru yang membuat wajahnya lebih cerah. Ia merias wajahnya dengan ringan, sekadar menutupi lelah yang sudah terlalu nyata. Saat ia menatap cermin sekali lagi, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat secercah keberanian. "Aku masih Lydia," bisiknya. "Aku bukan hanya istri Aryo. Aku perempuan yang punya hidup, punya harga diri, dan pantas untuk bahagia." Hari itu Lydia keluar rumah. Ia pergi ke sebuah kafe kecil yang dulu sering ia kunjungi bersama sahabat-sahabat lamanya. Udara luar menyentuh kulitnya, terasa asing sekaligus membebaskan. Ia duduk di pojok, memesan kopi hangat, dan menatap jalanan yang ramai. Di sana, ia merasa seperti menemukan dunia baru, dunia di luar pernikahan yang menyesakan. Tak lama, sahabat lamanya, Maya, datang menemuinya. "Lydia? Ya Tuhan, akhirnya kamu keluar juga. Aku khawatir banget sama kamu," ucap Maya sambil memeluknya erat. Tangis Lydia pecah di pelukan itu. Tapi kali ini berbeda, bukan tangis putus asa, melainkan tangis kelegaan. "Maya, aku capek. Aku nggak mau lagi jadi perempuan yang selalu disakiti. Aku harus kuat untuk diriku sendiri." Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Itu baru Lydia yang aku kenal. Aku akan selalu ada buat kamu." Sejak hari itu, perlahan tapi pasti, Lydia mulai mengubah langkahnya. Ia kembali menekuni hobinya,
menulis jurnal, membaca, bahkan mengikuti kelas daring tentang pengembangan diri. Setiap kata yang ia tulis di buku harian menjadi obat untuk luka batinnya. Aryo melihat perubahan itu. Suaminya pulang suatu malam dan mendapati Lydia duduk di ruang tamu, menulis sambil tersenyum kecil. "Kamu kelihatan beda sekarang," kata Aryo dengan nada ragu. Lydia menoleh, menatapnya sekilas, lalu kembali menulis. "Aku hanya berusaha menemukan diriku lagi. Yo, aku lelah terus jadi korban. Aku nggak tahu apa kamu sadar atau enggak, tapi aku mulai belajar untuk nggak bergantung sama kamu." Aryo terdiam, merasa takut sekaligus kehilangan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan jarak nyata antara dirinya dan Lydia. Lena, di sisi lain, semakin frustrasi. Ia mulai menyadari bahwa Lydia bukan lagi perempuan yang mudah diguncang dengan pesan atau sindiran. Lydia tidak membalas, tidak bereaksi, bahkan tidak peduli. Ketidakpedulian itu membuat Lena semakin gelisah. Di dalam hati Lydia, luka itu memang masih ada, tapi ia belajar sesuatu. Luka bukan berarti akhir. Luka bisa jadi titik balik. Luka bisa jadi api yang menyalakan keberanian. Malam itu, sebelum tidur, Lydia menulis di jurnalnya, "Aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku mungkin masih menangis, masih sakit, tapi aku tak akan membiarkan orang lain menentukan kebahagiaanku. Jika Aryo memilih untuk tetap terjerat pada masa lalunya, maka aku pun berhak memilih diriku sendiri." Dan disitulah titik balik Lydia dimulai. Dari istri yang hancur, ia mulai bangkit sebagai perempuan yang menemukan dirinya kembali. Sunyi malam kembali menjadi saksi air mata yang menetes tanpa henti di pipi Lydia. Sejak pengkhianatan Aryo terbongkar, dunia seakan runtuh menimpanya. Semua kenangan indah, semua janji suci yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, kini hanya menyisakan serpihan luka. Lydia merasa seperti terjebak dalam labirin gelap tanpa pintu keluar. Namun, di tengah rasa hancur itu, ada bisikan kecil di hatinya. "Sampai kapan aku akan begini? Sampai kapan aku membiarkan diriku tenggelam?" Pertanyaan itu terus mengusik setiap kali ia menatap dirinya di cermin. Pagi itu, Lydia bangun dengan semangat yang berbeda. Ia duduk lama di depan kaca, memandangi wajah yang tampak letih dengan lingkar hitam di bawah mata. Lama sekali ia tak merias wajahnya, bahkan untuk dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih bedak dan lipstik sederhana. Ketika warna kembali menghiasi wajahnya, ada senyum samar yang muncul. Senyum yang dulu hilang bersama kepercayaan dirinya. "Aku masih Lydia," bisiknya pelan. "Aku bukan hanya istri Aryo. Aku punya hidupku sendiri." Hari itu, ia mengambil keputusan yang sederhana tapi besar artinya. Keluar rumah. Ia tidak ingin terus mengurung diri dalam tembok yang penuh kenangan menyakitkan. Lydia pergi ke sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat ia biasa menghabiskan waktu bersama teman-teman kuliahnya dulu. Aroma kopi, suara musik lembut, dan hiruk-pikuk orang-orang asing membuatnya merasa seolah kembali bernapas. Di sanalah ia bertemu Maya, sahabat lama yang langsung merangkulnya erat. "Ya Tuhan, Lydia, lihat dirimu," ucap Maya, matanya berkaca-kaca. "Aku hampir lupa kapan terakhir aku lihat kamu keluar dengan wajah bersinar begini." Tangis Lydia pecah. Tapi kali ini bukan tangis keputusasaan. Itu tangis kelegaan, karena akhirnya ada seseorang yang mengingatkannya siapa dirinya sebenarnya. "Maya, aku capek. Aku nggak mau lagi jadi perempuan yang cuma menunggu dan disakiti. Aku harus bangkit. Meski sakit, aku harus belajar berdiri lagi." Maya menggenggam tangannya erat. "Dan kamu nggak sendirian.
Aku akan selalu ada buat kamu. Sejak pertemuan itu, hidup Lydia mulai berubah perlahan. Ia menekuni kembali hobinya, menulis jurnal setiap malam, membaca buku-buku motivasi, bahkan mengikuti kelas daring untuk mengasah keterampilannya. Setiap kata yang ia tulis menjadi terapi, setiap halaman buku yang ia baca menjadi pengingat bahwa ia berharga. Aryo menyadari perubahan ini. Pulang suatu malam, ia melihat Lydia duduk di ruang tamu dengan wajah tenang, menulis sesuatu sambil menyeruput teh hangat. "Kamu kelihatan berbeda sekarang," ucap Aryo dengan nada heran. Lydia menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya sedang belajar menemukan diriku lagi. Yo, aku lelah hidup di bawah bayang-bayang luka." Aryo tercekat. Untuk pertama kalinya, ia merasa jarak di antara mereka nyata. Lydia tak lagi menatapnya dengan tatapan penuh cinta yang dulu selalu menenangkannya. Ada ketegasan, ada kekuatan baru di mata itu. Sementara itu, Lena semakin tak tenang. Ia mengira Lydia akan jatuh, hancur, dan menyerah. Tapi kenyataannya, Lydia justru mulai berdiri, lebih tegak dari sebelumnya. Ketidakpedulian Lydia terhadap segala sindiran dan manuver Lena membuat perempuan itu semakin resah. Malam itu, sebelum tidur, Lydia menulis kalimat yang menjadi penegasan dalam hidupnya. "Aku mungkin masih menangis. Aku mungkin masih sakit. Tapi aku tak akan lagi membiarkan orang lain menentukan kebahagiaanku. Aku akan memilih diriku sendiri, apapun yang terjadi." Dan disitulah titik balik Lydia dimulai. Dari istri yang hancur, ia menjelma menjadi perempuan yang belajar berdiri di atas luka. Luka itu memang belum sembuh, tapi dari sanalah kekuatan lahir. Hari-hari Lydia berlalu dengan keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan penuh tangis dan keputusasaan, melainkan keheningan yang diisi dengan renungan, doa, dan tulisan-tulisan panjang di jurnal pribadinya. Ia masih sering menangis, tapi air matanya kini tidak lagi sama. Ada ketegasan di baliknya. Setiap malam, Lydia menuliskan pertanyaan yang terus menghantui. Apakah aku akan terus bertahan demi janji yang sudah dikhianati, atau aku harus melepaskan demi diriku sendiri? Pertanyaan itu bukan sekadar kalimat, tapi pedang bermata dua yang siap membelah hatinya kapan saja. Percakapan yang menentukan. Suatu sore, Aryo pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya lelah, matanya penuh kegelisahan. Ia menemukan Lydia sedang duduk di ruang tamu, membaca buku sambil menikmati teh hangat. Pemandangan itu membuatnya tertegun. Perempuan di depannya terlihat tenang, berbeda dari beberapa bulan terakhir. "Lydia," suara Aryo serak. "Kita bisa bicara." Lydia menutup bukunya perlahan, menatapnya dengan mata teduh tapi tegas. "Bicara tentang apa, Yo? Tentang Lena? Tentang janji yang kau ingkari?" Aryo menunduk, seperti anak kecil yang tertangkap basah. Aku salah. Aku terjebak. Tapi aku nggak bisa kehilangan kamu. Tolong, beri aku kesempatan." Ada jeda panjang. Lydia menatapnya lama, mencoba membaca kejujuran di balik kata-kata itu. Hatinya bergetar, tapi ia tahu, cinta tidak bisa hanya dipertahankan dengan penyesalan. "Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali, Yo. Tapi apa yang kamu lakukan? Setiap kali aku berusaha percaya, kamu justru menusukku lebih dalam. Aku nggak bisa terus hidup dalam ketakutan kalau suatu hari kau akan ulangi hal yang sama." Aryo terdiam, wajahnya pucat. Ia baru menyadari betapa jauh Lydia melangkah meninggalkannya, bukan secara fisik, tapi secara hati. Pertemuan dengan Maya. Beberapa hari kemudian,
Lydia bertemu Maya di kafe yang sama. Kali ini, ekspresinya berbeda. Lebih tenang, lebih kuat. "Maya," kata Lydia sambil menatap sahabatnya. "Aku sudah sampai pada titik di mana aku harus memilih. Aku nggak bisa lagi menunggu Aryo berubah. Kalau aku bertahan, aku hanya akan kehilangan diriku sendiri." Maya menggenggam tangannya erat. "Lid, apapun pilihanmu, aku akan dukung. Tapi jangan lupa, kamu juga berhak bahagia." Kata-kata itu menjadi dorongan besar bagi Lydia. Malam itu, ia pulang dan menulis di jurnalnya, "Besok, aku akan memulai langkah berani. Langkah yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Langkah yang mengguncang Aryo." Esok paginya, Lydia duduk bersama Aryo di meja makan. Ia sudah menyiapkan hati. "Aryo," suaranya tenang tapi tegas, "aku sudah memikirkan ini lama. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Aku ingin pisah." Ucapan itu seperti bom yang meledak di ruang makan yang sunyi. Aryo menatapnya dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. "Pisah? Lydia, jangan bilang begitu. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku janji akan berubah. Aku janji akan menjauh dari Lena." Lydia tersenyum tipis. Senyum yang pahit sekaligus lega. "Aku sudah dengar kata janji darimu terlalu sering. Aku nggak butuh janji lagi. Yo, aku butuh bukti. Dan sampai hari ini kamu nggak pernah bisa memberi itu." Aryo menangis. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Tapi Lydia tidak lagi luluh. Ia tetap duduk tegak, menatapnya dengan mata yang tak lagi sama. Bukan mata penuh cinta, tapi mata seorang perempuan yang telah terluka cukup dalam untuk akhirnya memilih dirinya sendiri. Pintu yang mulai terbuka. Setelah percakapan itu, Lydia merasa seperti beban berat terlepas dari dadanya. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Akan ada gosip, akan ada luka baru, mungkin juga akan ada penyesalan kecil. Tapi ia yakin satu hal, ia telah mengambil langkah berani untuk tidak lagi terjebak dalam lingkaran pengkhianatan. Di kamarnya malam itu, Lydia menatap langit-langit sambil berbisik pelan. "Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk berjalan di jalan baru ini. Aku tahu aku pantas untuk bahagia. Aku tahu aku pantas untuk dicintai dengan benar." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lydia tertidur dengan hati yang lebih ringan. Itu adalah awal dari langkah barunya. Langkah berani yang mungkin akan menggiringnya ke kehidupan baru. Jauh dari Aryo, jauh dari Lena, tapi lebih dekat dengan dirinya sendiri. Hari itu, langit tampak mendung seolah ikut menanggung beratnya hati Lydia. Sejak ia mengucapkan kata "pisah" kepada Aryo, rumah mereka menjadi seperti dua dunia yang berbeda. Aryo masih berusaha mencari celah, tapi Lydia sudah tak lagi memberi ruang. Aryo yang terpuruk. Aryo mencoba berbagai cara, membawakan bunga, menulis pesan panjang, bahkan pulang lebih cepat demi menunjukkan bahwa ia ingin berubah. Namun, semua itu terlambat. Lydia hanya menatapnya dengan senyum tipis yang penuh iba. "Bukan cinta. Aku menyesal, Lydia. Sungguh," ucap Aryo dengan suara parau di suatu malam. "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Lena, dia nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Aku salah. Aku bodoh. Tolong, jangan pergi." Lydia menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran di balik mata itu. Tapi yang ia temukan hanyalah ketakutan, takut kehilangan, bukan cinta sejati. "Yo, kamu bukan takut kehilangan aku. Kamu takut kehilangan kenyamanan. Aku bukan rumah singgahmu yang bisa kau datangi setelah lelah bermain dengan orang lain. Aku perempuan yang dulu pernah kamu cintai,
Tapi kamu sendiri yang menghancurkan itu semua. Aryo terdiam, tercekik oleh kata-kata itu. Lena semakin terpojok. Di sisi lain, Lena yang semula merasa menang kini mulai merasakan tekanan. Aryo semakin menjauh darinya. Sementara gosip tentang perselingkuhan mereka mulai tersebar di lingkungan kantor dan masyarakat sekitar. Tatapan orang-orang berubah, penuh bisik-bisik dan cemooh. Suatu hari Lena mencoba menghubungi Lydia, berharap bisa menggoyahkan hatinya. Lydia, kamu jangan bodoh. Aryo itu mencintai aku. Dia nggak bisa jauh dariku. Kamu sadarkan, kamu hanya mengikatnya dengan status. Lydia menatap Lena dengan tatapan tajam, penuh keberanian. Kalau memang dia mencintaimu, silakan. Tapi jangan berharap aku akan tetap diam dan bertahan di sampingnya. Aku bukan perempuan yang rela berbagi. Lena, kamu boleh ambil dia, tapi yang kau dapat hanya sisanya, bukan cintanya. Karena cinta Aryo sudah mati bersamaku. Lena tercekat. Itu adalah tamparan paling keras. Bukan dengan tangan, tapi dengan kata-kata yang menusuk ke jantungnya. Langkah terakhir Lydia. Beberapa hari kemudian, Lydia mengundang Aryo untuk bicara terakhir kalinya. Mereka duduk di ruang tamu, meja kayu di antara mereka seperti menjadi garis batas yang tak bisa lagi dilampaui. Aryo, Lydia membuka pembicaraan dengan suara tegas. Aku sudah memutuskan. Kita selesai. Aku sudah mengurus semua berkas perceraian. Yang aku butuhkan sekarang hanyalah tanda tanganmu. Aryo terbelalak. Tubuhnya bergetar. Lydia, jangan lakukan ini. Aku janji akan berubah. Aku janji. Lydia memotong dengan senyum pahit. Janji yang sama yang sudah kau ucapkan berkali-kali. Yo, aku sudah habis menangis. Habis berharap. Aku nggak mau lagi menukar kebahagiaanku dengan penantian yang sia-sia. Suasana hening, hanya terdengar detak jam dinding yang semakin menegaskan ketegangan di antara mereka. Aryo akhirnya menunduk. Air mata jatuh membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehilangan yang tak bisa lagi diperbaiki. Pintu yang ditutup selamanya. Malam itu, setelah Aryo pergi dengan langkah gontai, Lydia berdiri di depan pintu rumah. Ia menatap pintu itu lama, lalu menutupnya perlahan. Bunyi, klik, kunci yang diputar terasa seperti simbol. Ia telah menutup pintu, bukan hanya secara fisik, tapi juga di dalam hatinya. Ia berjalan ke kamarnya, menyalakan lilin kecil di meja, lalu menulis di jurnalnya. Hari ini aku menutup satu bab dalam hidupku. Aku menutup pintu untuk Aryo dan Lena. Mereka mungkin pernah menjadi bagian dari ceritaku, tapi mereka tidak akan lagi menentukan masa depanku. Aku memilih diriku sendiri. Aku memilih kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Aku bebas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lydia tidur dengan hati yang tenang. Tidak ada lagi air mata kesedihan, hanya rasa lega. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi satu hal pasti, ia tidak lagi berjalan dengan beban pengkhianatan. Ia berjalan sebagai dirinya sendiri, kuat, bebas, dan penuh harapan. Itulah keputusan akhir Lydia. Dan dari keputusan itu, kehidupan baru siap menunggunya. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraian itu resmi diputuskan. Lydia kini tinggal di rumah sederhana milik orang tuanya, jauh dari hiruk-pikuk kenangan pahit bersama Aryo. Meski awalnya berat, ia mulai merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Setiap pagi, Lydia bangun dengan rutinitas baru, menulis, membaca, dan mengajar anak-anak tetangga yang ingin belajar.
Aktivitas kecil itu membuatnya kembali menemukan arti hidup, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Ia sudah tidak lagi menghabiskan malam dengan tangis. Air mata memang masih turun sesekali ketika kenangan menghampiri, tapi kini ia bisa tersenyum setelahnya. Luka itu tetap ada, namun perlahan menjadi bagian dari perjalanan yang menguatkannya. Aryo yang kehilangan semuanya. Sementara itu, Aryo hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Tanpa Lydia, rumah yang dulu hangat kini terasa dingin. Lena yang semula ia kira bisa menggantikan, justru membuat hidupnya semakin kacau. Aryo kehilangan fokus di pekerjaannya, reputasinya menurun, dan teman-teman yang dulu menghormatinya mulai menjauh karena aib yang tersebar. Ia sering duduk sendirian di kamar, menatap cincin pernikahan yang sudah tak lagi ada artinya. "Kenapa aku begitu bodoh?" bisiknya lirih. Namun jawaban itu tak pernah datang, karena penyesalan selalu hadir terlambat. Lena dalam bayang-bayang masyarakat. Lena pun tidak mendapatkan kebahagiaan yang ia kejar. Reputasinya rusak. Tatapan sinis masyarakat menghantuinya kemanapun ia pergi. Perempuan yang dulu percaya diri kini berjalan menunduk, takut menghadapi cemooh. Aryo yang ia harapkan akan jadi miliknya sepenuhnya justru semakin jauh. Hubungan mereka penuh pertengkaran, saling menyalahkan, dan tak ada lagi rasa yang tersisa. Lena akhirnya sadar, kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Lydia menemukan cahaya baru. Suatu sore, Lydia duduk di teras rumah sambil menatap matahari terbenam. Angin sore membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Ia menutup matanya, merasakan hangatnya sinar terakhir hari itu. Maya datang membawa secangkir teh. Duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang, Lid," ucap Maya dengan senyum hangat. Lydia mengangguk pelan. "Aku sudah belajar, Ma. Kebahagiaan itu bukan menunggu seseorang menepati janji, tapi bagaimana aku bisa berdiri meski janji itu diingkari. Aku akhirnya memilih diriku sendiri, dan itu keputusan terbaik yang pernah aku ambil." Maya menggenggam tangannya erat. "Aku bangga padamu." Lydia tersenyum. Matanya berkaca-kaca tapi bukan karena sedih. Ia tahu luka itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Tapi luka itu pula yang membuatnya lebih kuat. Malam itu, sebelum tidur, Lydia kembali menulis di jurnalnya. "Aku pernah jatuh, pernah hancur, pernah merasa tidak berharga. Tapi dari semua itu, aku bangkit. Aku menutup pintu untuk masa lalu, tapi aku membuka jendela untuk masa depan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi aku tahu aku pantas bahagia. Dan kali ini, kebahagiaan itu datang dari dalam diriku sendiri." Dengan kalimat itu, kisah Lydia ditutup, bukan sebagai perempuan yang kalah, melainkan sebagai perempuan yang menemukan dirinya kembali. Aryo tenggelam dalam penyesalan, Lena terkubur dalam bayang-bayang aib, dan Lydia, ia berjalan maju, dengan hati yang mungkin masih penuh bekas luka, tapi juga penuh cahaya baru. Tamat.